Oke, baik. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, terima kasih. Pada kesempatan malam ini kita kembali berjumpa bertatap muka untuk perkuliahan manajemen keuangan. Oke, sebelumnya saya ucapkan selamat bergabung, selamat menyimak dan mengikuti perkuliahan untuk kesempatan malam ini. Oke, baik. Langsung saja untuk mempersingkat waktu. Di sini kita langsung masuk ke materi ya untuk perkuliahan malam ini, yang mana pada malam ini kita akan menyampaikan materi tentang manajemen piutang. Oke, untuk itu langsung saja kita bisa simak sama-sama untuk paparan dari materi manajemen piutang. Oke, jadi kalau kita bicara tentang piutang ini merupakan salah satu perkiraan yang masuk dalam kelompok aktiva lancar, yang mana di sini masuk dalam perkiraan yang ada pada neraca. Nah, piutang ini timbul karena memang diakibatkan oleh adanya transaksi penjualan baik barang ataupun jasa yang dilakukan secara kredit, sehingga di sini menimbulkan piutang. Nah, kalau kita melihat sajian daripada rekening piutang yang ada pada neraca, ini bisa dikatakan bahwasanya piutang ini merupakan salah satu aset yang memang memiliki nilai materialitas, dalam artian nilai yang ada di dalam neraca ini untuk saldo piutang ini memang biasanya dalam jumlah yang sangat besar. Nah, jadi di sini kita melihat bahwasannya piutang ini kita akui sebagai aset atau kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan, dan mana di sini aset ini memang dalam jumlah yang cukup material atau cukup besar. Tetapi di sini keberadaan daripada kekayaan atau aset yang berupa piutang ini tidak berada di tangan. Kenapa? Karena piutang ini kita akui sebagai kekayaan perusahaan, tetapi di sini piutang ini itu berada pada masing-masing atau tiap-tiap debitur. Nah, ini sehingga tingkat resiko daripada piutang, yang mana di sini piutang yang ada pada debitur ini tingkat resikonya sangat tinggi, yaitu tingkat resiko yang berkaitan dengan tidak terbayarnya daripada piutang tersebut. Sehingga ketika piutang ini tidak terbayarkan, maka tentunya di sini menjadi kerugian bagi perusahaan, karena tentunya modal kerja yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan di situ tidak bisa menghasilkan kas ini. Nah, maka dari itu sangat perlu dan sangat penting piutang yang ada ini kita lakukan pengelolaan. Nah, pengelolaan di sini pertama berkaitan dengan jumlah aset daripada piutang yang tersaji di dalam neraca memang dalam jumlah yang cukup besar. Nah, kemudian di sini tingkat resiko ya yang ada di dalam piutang ini itu juga sangat tinggi, sehingga tentunya di sini ketika piutang ini tidak tertagih, maka ini menjadikan kerugian bagi perusahaan. Ya, maka dari itu tentunya di sini kita perlu ya melakukan manajemen pengelolaan piutang yang efektif dan efisien, sehingga modal kerja atau dana yang diinvestasikan oleh perusahaan dalam piutang ya ini tentunya bisa kembali ya, tidak mengganggu daripada aliran kas. Nah, oke, ini adalah hal penting sebagai pemahaman awal tentang manajemen piutang. Mengapa piutang itu perlu dilakukan pengelolaan. Oke. Nah, baik, kita masuk ke bagian pengantar ya. Jadi tadi sudah sempat kita sampaikan bahwasanya piutang ini memang merupakan kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan ya, diakui sebagai kekayaan perusahaan, yang mana piutang ini timbul sebagai akibat dilaksanakannya politik penjualan kredit. Nah, kebijakan kredit ini tentunya dengan tujuan untuk mendapatkan laba yang optimal dengan resiko yang minimal. Oke. Jadi
Sebagaimana tadi yang sudah saya sampaikan ya, bahwasannya piutang ini itu terjadi karena memang adanya transaksi-transaksi ya, penjualan yang memang dilakukan secara kredit. Nah, mengapa penjualan ini dilakukan secara kredit? Karena ini merupakan bagian daripada politik penjualan. Tujuan daripada penjualan kredit di sini adalah dalam rangka untuk meningkatkan daripada volume penjualan. Jadi ini merupakan bagian daripada strategi bisnis yang dilakukan oleh perusahaan, yang mana ketika volume penjualan yang ada di sini tidak mengalami peningkatan ya, cenderung tetap, sedangkan di sini bagaimana agar supaya penjualan ini bisa optimal, bisa menghasilkan laba yang optimal, maka tentunya di sini perusahaan harus memiliki strategi-strategi di dalam melakukan penjualan. Nah, strategi-strategi dalam penjualan di sini salah satunya yaitu dilakukan penjualan secara kredit. Nah, jadi tujuan daripada penjualan kredit di sini ini merangsang daripada minat para pelanggan. Jadi harapannya ketika penjualan dilakukan secara kredit, maka tentunya di sini konsumen atau pembeli ini tidak harus menyediakan uang tunai untuk mendapatkan barang atau jasa yang diinginkan ya. Itu yang pertama, sehingga di sini tentunya memberikan stimulus ya, sehingga para pelanggan, para pembeli itu ada ketertarikan untuk melakukan pembelian, yang mana tujuannya tentunya adalah yang kedua, yaitu dalam rangka untuk menaikkan volume penjualan. Dimana ketika volume penjualan ini mengalami kenaikan, maka tentunya di sini berkorelasi secara langsung terhadap penerimaan laba, perolehan laba bagi perusahaan. Ya, ini meningkatnya atau menaikkan volume penjualan, yang mana di sini tentunya akan meningkatkan daripada laba perusahaan. Nah, ini. Jadi itu kemudian ini meningkatkan laba bersih perusahaan, kemudian strategi memenangkan persaingan, yang mana di sini tentunya akan memperbesar daripada market share. Nah, ini. Jadi itu tujuan-tujuan daripada penjualan secara kredit. Namun demikian di sini tentunya hal yang perlu digarisbawahi bahwasannya ketika perusahaan melakukan penjualan secara kredit, maka di sini hal yang perlu diperhatikan adalah bahwasannya penjualan dilakukan secara kredit ini memiliki tingkat resiko yang sangat tinggi. Resiko-resiko daripada penjualan kredit ini tentunya adalah berkaitan dengan tidak tertagihnya piutang-piutang yang ada. Nah, ini. Kemudian yang kedua tentunya adalah keterlambatan daripada pembayaran. Dan ini tentunya akan mengganggu di dalam kegiatan operasional perusahaan, sehingga di sini tentunya perusahaan harus melakukan berbagai macam strategi agar supaya penjualan yang dilakukan secara kredit ini memang mampu menghasilkan daripada laba yang optimal. Tidak hanya sekedar volume penjualannya saja yang meningkat, tetapi di sini adalah meningkatkan laba perusahaan. Oke. Nah, ini tadi ya resiko-resiko daripada penjualan secara kredit. Yang pertama, tidak terbayarnya piutang. Nah, ini. Jadi ini bisa dikatakan sebagai risiko bawaan ya. Jadi ketika piutang-piutang yang diberikan kepada debitur ini dalam jumlah tertentu, ternyata piutang-piutang tersebut ini tidak terbayarkan, ini resikonya adalah kerugian bagi perusahaan, karena sebagian modal kerja yang diinvestasikan ke dalam piutang ini akan hilang. Solusinya bagaimana agar supaya tidak mengganggu di dalam kegiatan operasional perusahaan? Ini pertama tentunya menyediakan, ini dalam konteks ini ya, ketersediaan modal ya. Jadi perusahaan harus mampu menyediakan dana cadangan ini atau bad debt ini dalam rangka ini adalah untuk antisipasi daripada piutang yang tidak tertagih. Jadi menyediakan dana cadangan itu tujuannya apa? Untuk meng-pick up, sehingga nanti agar supaya ketika ada piutang-piutang yang tidak tertagih, perusahaan masih tetap memiliki kemampuan di dalam melakukan kegiatan-kegiatan pembiayaan
untuk operasional perusahaan. Nah, di sini memang kalau kita melihat bahwasannya asumsinya ketika volume penjualan ini meningkat, maka di sini dana yang diinvestasikan dalam piutang juga akan semakin besar. Jadi ketika perusahaan memutuskan untuk melakukan penjualan, jadi di dalam strategi penjualan memang bisa dilakukan penjualan secara tunai atau penjualan secara kredit atau penjualan yang memang dilakukan secara kombinasi. Yang mana di sini penjualan tunai dan penjualan kredit itu dilakukan secara bersama-sama. Nah, di dalam proses penjualan secara kredit tentunya di sini perusahaan harus mengalokasikan persentase penjualan secara kredit itu dilakukan sebesar berapa persen dari penjualan tunai. Jadi kalau misalkan penjualan tunai 60%, kemudian penjualan kreditnya 40%, nah berarti di sini volume penjualan ini berarti 40%. Tentunya di situ nanti dilakukan secara bertahap ya. Nah, ini tentunya dana yang diinvestasikan dalam piutang ini kemudian ikut meningkat. Nah, sehingga di sini juga risiko daripada tidak terbayarnya piutang ini juga akan semakin besar. Nah, ini adalah gambaran tidak terbayarnya piutang. Nah, karena bisa saja yang terjadi ya, piutang-piutang ini ternyata yang satu debitur kabur entah kemana, satu debitur nggak bisa dihubungi karena memang berkaitan dengan piutang ini memang memiliki tingkat risiko yang sangat besar. Makanya pada banyak kasus kalau ini tidak diantisipasi dengan baik, tentunya di sini akan mengganggu daripada aliran kas perusahaan. Karena di situ bisa saja jumlah kas yang keluar itu lebih besar dibandingkan dengan jumlah kas yang masuk, sehingga ketersediaan kas yang ada di perusahaan ini menjadi terganggu. Hal itu terjadi karena apa? Karena yang seharusnya piutang-piutang ini terbayarkan sehingga kas masuk alirannya juga sama dengan kas keluar, tetapi ternyata karena tidak terbayarkan maka aliran kas masuk menjadi sedikit. Dan tentunya di sini akan mengganggu daripada koleksi kas yang dimiliki oleh perusahaan. Dan ini kalau jumlah kas yang tersedia ini tidak mampu mencukupi untuk kegiatan-kegiatan daripada operasional perusahaan, kemudian tidak mampu untuk memenuhi kewajiban-kewajiban perusahaan, maka tentunya yang terjadi adalah perusahaan dalam posisi illiquid. Jadi tidak memiliki kemampuan untuk melakukan berbagai macam kewajiban dan juga pembiayaan. Nah, maka dari itu agar supaya hal itu tidak terjadi, maka perusahaan harus menyediakan dana cadangan. Dan untuk piutang-piutang yang tidak tertagih ini tentunya juga ada upaya bagaimana agar supaya piutang-piutang itu bisa tertagih, terbayarkan. Oke, itu adalah risiko yang pertama berkaitan dengan penjualan secara kredit. Kemudian untuk yang kedua adalah keterlambatan waktu pembayaran piutang. Jadi bukan tidak mungkin ini tentunya ya, para debitur yang memang memiliki hutang ya kepada kreditur atau kepada perusahaan ini ternyata setelah jatuh tempo daripada piutang ini sudah sampai ternyata piutang-piutang itu tidak bisa terbayarkan dan baru dibayarkan untuk sampai dengan batas waktu tertentu. Nah, ini itu bisa saja terjadi. Misalkan seharusnya piutang yang dibayarkan jatuh temponya 1 bulan. Ternyata setelah lewat 1 bulan piutangnya tidak dibayarkan, bahkan di sini mungkin baru 1,5 bulan baru dibayarkan. Nah, ketika ada keterlambatan di dalam pembayaran piutang, maka tentunya di sini pengaruhnya adalah waktu perputaran daripada kas. Ya, dari kas menghasilkan kas lagi ini semakin lama. Nah, sehingga di sini tentunya juga harus ada kesiapan daripada dana yang dimiliki oleh perusahaan untuk membackup daripada keterlambatan tersebut. Nah, sehingga di sini biasanya akibatnya adalah timbulnya biaya pengumpulan piutang. Jadi agar supaya tidak terdapat keterlambatan daripada pembayaran waktu pembayaran piutang, maka di sini yang bisa dilakukan oleh perusahaan adalah melakukan ya
pengumpulan piutang tersebut ya, dimana di sini tentunya akan berdampak pada timbulnya biaya pengumpulan piutang. Nah, salah satu kebijakan yang bisa dilakukan yaitu dengan memberikan cash diskon atau potongan. Nah, ini potongan diskon ya, biaya diskon. Jadi potongan tunai. Jadi ini untuk cash diskon yang syarat biaya diskonnya harus lebih kecil daripada tambahan laba. Anda tentunya masih ingat ya bahwasanya ketika di dalam transaksi penjualan barang, di situ perusahaan sering memberikan semacam termin atau syarat pelunasan. Seperti contoh 2/10 N/30. Nah, ini adalah merupakan contoh daripada termin atau syarat pelunasan. Artinya apa? 2/10 N/30. Jadi di sini 2 ini mendapatkan potongan 2%. Apabila pelunasan yang dilakukan itu tidak melebihi dari 10 hari. Dan R/30, 30 hari ini adalah untuk jatuh tempo daripada piutang. Nah, dari situ tampak bahwasannya perusahaan ini memberikan cash diskon. Apabila perusahaan atau debitur dalam hal ini itu mau membayar ya piutang kepada perusahaan ini ya, membayar tidak lebih dari 10 hari. Nah, inilah yang dimaksud dengan biaya pengumpulan piutang, yaitu besarnya cash diskon. Kalau tadi yang saya contohkan 2%, berarti biaya pengumpulan piutang ini per debitur itu adalah 2%. Nah, 2% itu dari nilai transaksinya. Nah, ini. Maka dari itu, kalau misalkan ada 10 debitur, ini tentunya juga semakin besar untuk cash diskonnya ya. Jadi masing-masing debitur 2%, 2%, 2%, berarti 2/10, jadi 20%. Nah, 20% dikalikan dengan nilai transaksinya. Nah, sehingga di sini tentunya akan berdampak pada ya besarnya cash diskon yang diberikan oleh kreditur atau perusahaan kepada debitur. Nah, sehingga di sini yang perlu diperhatikan adalah untuk besarnya cash diskon itu jangan sampai melebihi daripada perolehan laba perusahaan. Dalam artian biaya pengumpulan piutang atau cash diskon itu jumlahnya harus lebih kecil daripada perolehan laba yang dihasilkan oleh perusahaan. Nah, ini adalah harapannya. Sehingga di situ tidak ada kerugian yang memang ditanggung oleh perusahaan. Walaupun perusahaan memberikan cash diskon dalam rangka agar supaya piutang-piutang ini bisa terbayarkan dengan tepat waktu atau mungkin lebih awal, tetapi di sini juga perusahaan tidak mengalami kerugian karena adanya biaya tambahan, yaitu biaya pengumpulan piutang. Oke, baik. Itu adalah berkaitan dengan penjualan kredit. Baik, sekarang kita masuk ke faktor-faktor yang mempengaruhi daripada besar kecilnya piutang. Oke. Jadi piutang-piutang yang ada pada perusahaan ini memang timbul atau terjadi karena pertama tadi adanya transaksi penjualan barang maupun jasa yang dilakukan secara kredit ya, ini. Atau bisa juga piutang-piutang ini timbul karena piutang ini merupakan bagian daripada kegiatan operasional perusahaan. Kalau saya contohkan misalkan saja perusahaan perbankan atau mungkin koperasi simpan pinjam, di mana kegiatan intinya itu adalah memberikan pinjaman. Nah, ketika perusahaan memberikan pinjaman kepada nasabah, maka di situ akan menimbulkan yang namanya piutang. Nah, ini. Nah, di sini besar kecilnya piutang ini memang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor yang pertama yang mempengaruhi daripada besar kecilnya piutang ini adalah volume penjualan kredit. Ini. Jadi volume penjualan kredit ini memang berpengaruh secara langsung terhadap besar kecilnya piutang. Jadi yang pertama adalah proporsi penjualan kredit meningkat, sehingga di situ nanti dana dalam piutang juga meningkat, dan di sini juga resiko akan meningkat dan profit juga akan meningkat. Ini.
Jadi volume penjualan secara kredit. Jadi ini adalah berbanding lurus ya. Jadi ketika penjualan yang dilakukan secara kredit ini meningkat, tentunya di sini dana dalam piutang juga akan meningkat. Dan juga untuk resiko daripada resiko daripada piutang ini juga semakin besar, dan tentunya di sini juga apabila mampu meminimalisir daripada risiko, maka jumlah profit ini akan meningkat juga. Oke. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, syarat pembayaran penjualan kredit ini. Jadi ini ada dua alternatif. Syarat penjualan kredit dilakukan dengan ketat ya, dan juga syarat penjualan kredit dilakukan dengan lunak. Oke. Jadi yang pertama adalah syarat penjualan apabila perusahaan menerapkan syarat penjualan secara ketat. Nah, ini tentunya akan berpengaruh terhadap jumlah piutang yang semakin kecil, karena perusahaan dalam melakukan penjualan secara kredit ini dilakukan secara selektif. Ini tujuannya agar supaya piutang-piutang yang ada ini memang bisa terbayarkan. Tapi berbeda ketika perusahaan ini kurang selektif atau memberikan kelonggaran atau bersifat lunak terhadap piutang-piutang perusahaan. Nah, ini tentunya di situ akan berpengaruh terhadap penjualan kredit yang semakin besar, sehingga piutang yang dimiliki perusahaan juga semakin besar. Kemudian yang ketiga ini adalah berkaitan dengan ketentuan pembatasan kredit. Nah, ini. Jadi utamakan kredit secara kualitatif bukan kuantitatif. Nah, ini. Jadi utamakan kredit dalam kualitatif ini dalam artian memang kredit ini dilihat dari kualitas ya, bukan jumlahnya. Jadi tidak hanya, jadi kalau untuk kredit kualitatif ini berarti memang melihat daripada kualitas kredit itu sendiri. Jadi setiap kredit ini diperhatikan, dinilai apakah memang ini adalah merupakan kredit yang benar-benar bisa diharapkan untuk bisa kembali. Ini jadi bukan jumlahnya saja. Jadi mengoleksi piutang dengan jumlah yang banyak dari hasil penjualan kredit, tetapi ternyata ujung-ujungnya ternyata tidak mampu ya, piutang-piutang itu terbayarkan. Oke. Jadi itu adalah untuk ketentuan tentang pembatasan kredit. Kemudian jumlah platform kredit naik, ini juga dana dalam piutang juga semakin besar. Jadi apabila perusahaan ini melakukan penjualan secara kredit besar-besaran, maka untuk platform kreditnya juga akan naik. Kemudian di sini juga dana yang diinvestasikan yang tertanam di dalam piutang juga semakin besar, dan ini resikonya juga semakin besar. Nah, tetapi apabila makin selektif, maka tentunya konsekuensinya dana yang tertanam dalam piutang ini juga akan semakin kecil. Nah, oke. Baik. Itu 3 faktor. Kemudian untuk faktor yang lain ini berkaitan dengan kebijakan di dalam pengumpulan piutang. Jadi di sini pengumpulan piutang secara aktif ataukah pengumpulan piutang secara pasif. Nah, apabila pengumpulan piutang secara aktif, maka tentunya di sini biaya pengumpulan piutang itu semakin besar. Ya. Dengan syarat tambahan tidak melampaui besarnya tambahan review. Nah, ini tadi di depan sudah kita sampaikan ya, bahwasanya ketika proses pengumpulan piutang ini dilakukan secara aktif, maka tentunya di sini juga ada biaya-biaya tambahan. Nah, biaya-biaya tambahan ini tentunya jangan sampai mempengaruhi daripada perolehan laba, dalam artian melampaui besarnya pendapatan. Nah, ini. Sehingga kalau sampai karena proses pengumpulan piutang ini dilakukan secara aktif, kemudian di situ ada biaya-biaya tambahan, dan biaya-biaya tambahan itu ternyata melampaui daripada penerimaan, maka tentunya di sini bukan keuntungan yang diperoleh, tetapi juga justru sebaliknya, yaitu kerugian. Nah, ini. Baik.
Adapun kalau pengumpulan dilakukan secara pasif, ini memang tidak memiliki dampak, tidak ada biaya-biaya tambahan yang dikeluarkan oleh perusahaan. Akan tetapi tentunya tingkat resiko daripada piutang yang tidak terbayar ini tentunya semakin besar. Nah, maka dari itu ini menjadi keputusan yang harus kita pertimbangkan bagaimana agar supaya piutang dari kebijakan penjualan yang dilakukan secara kredit ini memang mampu menghasilkan keuntungan yang optimal dengan tingkat resiko yang minimal. Kemudian yang kelima ini adalah kebiasaan para pelanggan, yaitu mengambil potongan atau tidak. Biasa mengambil potongan, tentunya piutang akan kecil. Oke, jadi memang ada perilaku-perilaku tertentu yang memang ada pada setiap para pelanggan. Ada yang memang di situ memiliki kebiasaan ketika perusahaan mengambil potongan, maka kesempatan itu dimanfaatkan, yaitu dengan melakukan pelunasan lebih cepat dari jatuh tempo sesuai dengan batasnya. Nah, ini tentunya kalau itu terjadi maka jumlah piutang ini semakin kecil Volume penjualan secara kredit tetap besar, tetapi karena piutang-piutang ini dibayar lebih cepat dari jatuh temponya, maka tentunya piutangnya semakin kecil. Tetapi sebaliknya, kalau misalkan walaupun perilaku perusahaan memberikan cash discount, tetapi ternyata perilaku daripada para debitur itu tidak mengambil kesempatan tetap melakukan pembayaran sampai dengan batas jatuh tempo atau mungkin melebihi dari batas jatuh tempo, maka tentunya piutang-piutang yang dihasilkan, yang dimiliki oleh perusahaan akan semakin besar. Oke, kemudian untuk yang lain adalah lama persyaratan kredit. Nah, ini. Jadi makin lama makin besar. Nah, ini makanya di sini kalau disuruh memilih, sebetulnya perusahaan itu lebih memilih menerima kas saat ini dibandingkan penerimaan kas di masa yang akan datang. Ini tentunya kalau kita melihat adalah berkaitan dengan nilai waktu uang. Jadi nilai sekarang dengan nilai yang akan datang akan berbeda. Tetapi tidak demikian bagi debitur. Kalau debitur, kalau misalkan sulung bayar sekarang sama bayar di masa yang akan datang, maka mereka lebih memilih membayar di masa yang akan datang. Makanya ketika makin lama daripada persyaratan kredit, dalam hal ini adalah jatuh temponya semakin lama, maka tentunya piutangnya semakin besar. Karena memang di situ ada kecenderungan bahwasannya kalau melakukan pengeluaran uang sekarang dengan yang akan datang, tentunya lebih memilih di masa yang akan datang. Kemudian yang berikutnya adalah karakteristik daripada industri. Oke, baik. Nah, ini adalah beberapa faktor yang memang berkaitan dengan hal yang memang mempengaruhi daripada besar kecilnya piutang. Nah, maka dari itu, dari faktor-faktor ini tentunya kebijakan-kebijakan yang diambil oleh perusahaan berkaitan dengan piutang ini harus dilakukan seefektif mungkin dalam rangka agar supaya strategi dalam penjualan kredit ini tetap menghasilkan laba yang optimal tanpa atau mungkin di sini dalam laba yang maksimal, kemudian di sini meminimalisir daripada resiko. Oke, baik. Oke, sampai sini mungkin berkaitan dengan kebijakan untuk piutang ini memang timbul karena adanya beberapa faktor yang memang berpengaruh terhadap volume daripada penjualan, kemudian di sini resiko-resiko yang sangat tinggi, kemudian pengaruh pada laba. Maka dari itu seperti tadi yang saya sampaikan, perlunya perusahaan melakukan pengelolaan piutang agar supaya piutang-piutang yang dimiliki sebagai bagian daripada strategi bisnis perusahaan ini memang benar-benar bisa dilakukan secara efektif, sehingga tentunya di sini perusahaan tidak mengalami kerugian tertentu yang memang diakibatkan oleh kebijakan di dalam melakukan penjualan kredit. Oke. Nah, baik,
Untuk selanjutnya sekarang kita masuk ke hal-hal yang terkait dalam pengumpulan piutang. Oke. Dan juga kebijakan kredit. Ini menurut Horst dan Waterford ini ya, ini. Jadi yang pertama berkaitan dengan standar piutang, bahwasanya kualitas minimum penilaian kredit dari peminta kredit yang dapat diterima oleh perusahaan. Variabel yang harus dipertimbangkan di dalam memberikan kredit ini memang pertama adalah kualitas piutang dagang yang dapat diterima, kemudian jangka waktu periode kredit, kemudian C potongan tunai untuk pembayaran lebih awal, kemudian D adalah program pengumpulan piutang. Nah, jadi ini adalah untuk standar yang berkaitan dengan kredit. Jadi ini adalah variabel-variabel yang memang harus dipertimbangkan di dalam memberikan kredit. Oke. Baik, jadi pertama kualitas piutang dagang yang dapat diterima. Jadi memang bisa dikatakan tadi di depan sudah saya sampaikan ya, bahwasanya piutang dagang itu muncul karena adanya transaksi penjualan barang yang dilakukan secara kredit. Nah, di sini perusahaan ini harus mempertimbangkan ya di dalam proses pembelian kredit kepada debitur atau para pembeli yang secara ini kredit ini tentang kualitas piutang. Yang mana tentunya di sini kita harus memiliki catatan atau rekam jejak daripada masing-masing debitur, bagaimana perilaku daripada mereka. Apabila ada debitur yang memang periode sebelumnya di situ melakukan pembelian secara kredit, kemudian ternyata di dalam pelunasan piutang ini mengalami keterlambatan atau mungkin di situ catatannya tidak baik ya, maka ini bisa dipertimbangkan apakah diberikan piutang atau tidak. Nah, ini tentunya kalau diberikan piutang lagi ini memiliki tingkat resiko yang sangat besar, padahal kita sudah tahu. Nah, maka di sini harus dipertimbangkan. Lain halnya kalau misalkan ada debitur yang memang di situ pada periode-periode sebelumnya di dalam pelunasan piutangnya di situ ternyata melakukan pelunasan dengan tepat waktu, bahkan memanfaatkan potongan dan sebagainya, maka di situ tentunya ini memberikan pertimbangan bahwasanya itu harus dipertimbangkan. Termasuk untuk jangka waktu periode kredit. Jangka waktu periode kredit ini juga harus diperhatikan. Jangan sampai periode kredit yang diberikan ini memang dalam jangka waktu yang lebih lama. Semakin lama jangka waktu daripada periode kredit, maka perputaran kas dari perusahaan ini juga semakin lama. Dan ini tentunya perusahaan harus memiliki kecukupan daripada modal kerja untuk membackup daripada kebutuhan dalam pembiayaan. Kemudian yang ketiga adalah potongan tunai untuk pembayaran lebih awal. Nah, ini adalah istilahnya termin. Tadi di depan sudah saya sampaikan bahwasanya termin ini menjadi sesuatu yang memberikan stimulus bagi perusahaan atau debitur dalam hal ini agar supaya mereka mau melakukan pelunasan lebih awal dengan catatan pelunasan atau termin yang diberikan ini tidak melebihi ya, totalnya tidak melebihi daripada perolehan laba. Kemudian bisa juga program perolehan atau program pengumpulan piutang. Oke. Ini adalah contohnya. Baik. Kemudian termin, ini termin kredit. Jadi jangka waktu periode kredit dan potongan tunai yang diberikan jika dilakukan pembayaran lebih awal. Nah, ini tadi di depan juga terkait dengan standar sudah kita singgung ya, bahwasanya memang jangka waktu periode kredit dan potongan tunai ini diberikan jika ini ya bisa saja dalam rangka untuk merangsang ya, memberikan stimulus agar supaya para debitur itu mau melakukan pembayaran piutang lebih awal. Oke. Kemudian potongan tunai ini adalah persentase pengurangan pembayaran dari jumlah bruto penjualan karena pembayaran dilakukan terlebih awal. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Jadi persentasenya, kalau tadi saya mencontohkan 2/10, berarti persentase pengurangan pembayaran adalah 2%. Ini. Kira-kira
berapa persen, maka tentunya di sini harus disesuaikan. Kemudian default risk atau resiko, default ya, kerugian daripada piutang tidak tertagih ini memang mungkin terjadi karena pelonggaran standar kredit atau pelambatan waktu pengumpulan piutang. Oke, jadi itu adalah yang berkaitan dengan pengumpulan daripada piutang dan kebijakan kredit. Oke, baik. Oke. Baik, saya kira itu untuk materi yang bisa saya sampaikan dalam perkuliahan pada malam ini untuk mata kuliah manajemen keuangan, di mana tadi kita sudah menyampaikan materi berdiskusi tentang manajemen piutang, dan ini masih banyak ya pembicaraan yang berkaitan dengan manajemen piutang, tentunya nanti akan kita sampaikan pada pertemuan berikutnya. Oke, sebelum saya akhiri untuk pertemuan perkuliahan pada malam ini saya akan memberikan kuis ya secara lisan untuk memberikan melakukan pengukuran tentang pemahaman Anda tentang materi yang ada di sini. Oke, saya kira di sini juga untuk kuisnya tidak banyak soalnya ya. Baik, untuk kuisnya di sini mungkin bisa Anda perhatikan adalah piutang ini terjadi karena adanya penjualan yang dilakukan oleh perusahaan secara kredit, dan piutang ini memiliki tingkat resiko. Nah ini ya, memiliki tingkat resiko yang mana tingkat resikonya adalah piutang tidak terbayarkan atau keterlambatan di dalam pelunasan piutang. Nah, namun demikian di sini piutang itu tetap ya, penjualan kredit ya itu tetap dilakukan. Nah, mengapa penjualan kredit itu dilakukan oleh perusahaan sedangkan resiko daripada piutang itu memang merupakan resiko yang ada. Oke, itu adalah inti daripada pertanyaannya ya. Mengapa penjualan kredit itu dilakukan oleh perusahaan padahal piutang ini memiliki tingkat resiko yang sangat tinggi. Oke, itu untuk pertanyaan daripada kuis pada pertemuan kali ini, sehingga nanti di situ bisa Anda tanggapi untuk kuis itu. Nah, untuk kuis bisa Anda jawab ya melalui komentar yang ada pada video YouTube, sama seperti pertemuan-pertemuan sebelumnya. Oke, baik, itu yang bisa saya sampaikan. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah atau ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri untuk perkuliahan pada malam ini. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.